Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zidane Sinkov dengan NPM 41187003230018 dari program studi Teknik Elektro angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi ke-14 atau materi terakhir ya, yang mana tentang aplikasi mikrokontroler terpadu. Jadi dalam materi kali ini kita membahas tentang konsep yang telah dipelajari sebelum-sebelumnya, yang mana digabungkan dalam sistem utuh atau satu sistem utuh. Jadi materi ini tuh bertujuan agar nantinya kita dapat merancang lalu mengintegrasikan beberapa modul mikrokontroler menjadi sebuah aplikasi yang berfungsi secara nyata atau alat yang berfungsi ya. Jadi kita lanjut saja ke slide pertama, yaitu konsep sistem mikrokontroler terpadu. Sistem mikrokontroler terpadu sendiri merupakan sistem yang menggabungkan beberapa modul seperti input, output, timer, komunikasi serial, dan juga pengolahan data analog dalam satu aplikasi. Setiap modul saling berhubungan dan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai fungsi tertentu sesuai kebutuhan sistem. Kita lanjut ke slide kedua, yaitu ada integrasi input dan juga output. Pada sistem terpadu ini, input dapat berasal dari sensor digital ataupun sensor analog, seperti semisal push button, lalu ada sensor suhu, dan juga sensor cahaya. Itu sebagai permisalan. Lalu di sini juga ada output. Output sendiri dihasilkan dapat berupa dari LED. Bukan output yang dihasilkan ya, maksudnya output menghasilkan tampilan atau output berupa LED, LCD, motor ataupun buzzer. Intinya keluaran dari sebuah alat. Lalu integrasi input dan output memungkinkan mikrokontroler merespon kondisi lingkungan secara otomatis. Lalu di sini ada slide ketiga, yaitu peran timer, interrupt, dan juga komunikasi. Timer dan interrupt berperan penting dalam pengaturan waktu dan juga respon cepat terhadap kejadian atau sebuah kejadian tertentu. Lalu ada komunikasi serial seperti USART, USART ya. Lalu ada SPI atau SPI dan juga I2C. Digunakan untuk pertukaran data antar perangkat. Lalu ada kombinasi modul ini membuat sistem menjadi lebih efisien dan juga lebih responsif. Lalu kita lanjut ke slide keempat, yang mana di slide keempat ini ada contoh aplikasi sistem mikrokontroler terpadu. Contoh aplikasi sistem mikrokontroler terpadu ini ada antara lain yaitu sistem monitoring suhu dengan tampilan LCD. Lalu ada pengendali lampu otomatis berbasis sensor cahaya. Lalu ada sistem kontrol sederhana yang menggabungkan input sensor, pengolahan data, dan juga output akuator dalam satu rangkaian. Jadi untuk jelasin sedikit tadi pengendalian lampu yang berbasis sensor cahaya ya semisal. Jadi nantinya tuh alatnya akan bekerja secara otomatis gitu. Jadi menggunakan sensor cahaya atau bisa menggunakan LDR juga. Jadi semisal gelap, lampu akan menyala gitu. Dan juga saat keadaan ruangan terang, maka lampu akan mati. Jadi sistemnya tuh akan dibuat secara otomatis. Lalu kita lanjut saja ke bagian kesimpulan atau slide ke-5 atau slide terakhir, yaitu kesimpulan aplikasi mikrokontroler terpadu. Aplikasi mikrokontroler terpadu merupakan tahap akhir dalam pembelajaran mikrokontroler. Dengan mengintegrasikan seluruh modul yang telah dipelajari, diharapkan kita dapat merancang sistem yang fungsional dan aplikatif. Materi ini menjadi dasar penting untuk pengembangan proyek mikrokontroler yang lebih kompleks. Mungkin begitu saja untuk materi terakhir ini atau aplikasi mikrokontroler terpadu. Jika dalam penjelasan tadi ada kata-kata yang kurang tepat atau salah, mohon maaf.
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.